Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali soal sistem penetapan tujuan yang cukup fenomenal ya. Betul, OKR kan? Objectives and Key Results. Iya, OKR. Sumber kita kali ini dari intisari buku Measure What Matters. Buku ini cerita gimana sistem ini lahir di Intel zaman Andy Grove, terus dipakai sama Google. Legenda dua-duanya tuh. Nah, tujuan kita hari ini, kita coba bongkar resep di balik eksekusi yang hebat itu. Gimana, siap? Siap dong. Mari kita mulai. Kata kuncinya emang di eksekusi sih. Oh iya? Kenapa tuh? John Doerr, ya yang bawa OKR dari Intel ke Google, dia sering bilang, ide itu gampang, eksekusi itu segalanya. Dia kan belajar langsung dari Andy Grove di Intel. Wah, langsung dari suhunya ya? Bisa dibilang gitu. Jadi ini sistem yang udah teruji banget lah di lapangan. Oke. Nah, kalau gitu, menurut Grove sendiri nih, inti OKR tuh apa sih? Apa yang bikin beda? Grove itu ngebedainnya jelas banget. Objectives atau tujuan, itu simpelnya kita mau kemana, gitu. Arahnya ya? Betul. Harus signifikan, konkret, kalau bisa inspiratif juga. Contohnya kayak mendominasi pasar mikrokomputer kelas menengah. Jelas kan tujuannya? Jelas. Terus? Nah, pasangannya itu key results, hasil utama. Ini jawab pertanyaan, gimana kita tahu kita udah nyampe? Ukuran ya berarti ya? Tepat. Harus terukur, spesifik, bisa dicek. Misalnya tadi, key resultnya bisa memenangkan 10 desain baru untuk chip 8085. Oke, jadi angkanya jelas, targetnya jelas. Iya, nggak ada area abu-abu. Tercapai atau enggak. Itu aja. Jadi tekanannya Grove itu bukan cuma soal tahu, tapi soal melakukan dan mencapai hasil nyata. Itu bedanya sama sekedar daftar harapan. Menarik. Jadi, bukan cuma mimpi besar, tapi ada bukti konkretnya. Kedengeran praktis banget ya? Banget. Selain kejelasan tujuan sama hasil utama yang terukur ini, ada prinsip dasar lain nggak sih di sistemnya Grove? Ada beberapa pilar penting. Pertama, fokus. Ini krusial. Fokus gimana maksudnya? Grove bilang, pilih sedikit tujuan yang sangat penting. Jadi nggak usah banyak-banyak. Cukup 3-5 objektif saja per periode, misalnya per kuartal. Wah, sedikit ya? Iya, sengaja. Biar kita benar-benar milih prioritas. Terus, tiap objektif itu maksimal 5 key result saja. Biar nggak kebanyakan juga ukurannya. Intinya, fokus ke yang paling penting. Oke, fokus, terus apa lagi? Kedua, transparansi. Ini juga radikal mungkin ya waktu itu. Transparansi. Maksudnya? Semua OKR, dari level paling atas sampai staff, itu terbuka. Semua orang bisa lihat tujuan semua orang. Arah perusahaan, arah tim lain, terus juga ini bangun meritokrasi. Ide bagus bisa muncul dari mana aja kalau semua orang tahu konteksnya. Masuk akal. Ada lagi? Ada. Ketiga, keterlibatan. Nah, ini beda sama model MBO lama, Management by Objectives, itu kan seringnya top-down banget ya. Iya, target dari atas turun ke bawah gitu kan. Kadang kaku. Nah, itu dia. OKR ini justru mendorong kontribusi dari bawah ke atas. Tim dan individu didorong buat bikin OKR mereka sendiri yang nyambung ke tujuan perusahaan tentunya. Jadi ada rasa kepemilikan gitu ya? Persis. Idealnya sih sekitar separuh OKR itu munculnya dari bawah, biar lebih relevan dan memotivasi. Oke, jadi fokus, transparansi, keterlibatan. Kedengeran kuat banget fondasinya. Dan pola pikir ini nih yang dibawa John Doerr ke Google ya, waktu mereka masih kecil. Tepat sekali. Saya juga bayangin tuh, Doerr presentasi ke Larry Page sama Sergey Brin, mungkin di antara meja pingpong mereka. Haha, iya kebayang. Gimana ceritanya waktu itu? Waktu itu kan Google lagi tumbuh cepet banget ya. Mereka butuh fokus. Nah, Doerr dateng nawarin OKR ini sebagai kerangka kerja. Simple tapi powerful katanya. Buat apa tuh tujuannya di Google? Buat nyatuin energi mereka ke prioritas yang sama. Biar semua orang di perusahaan itu bergerak ke arah yang sama. Kayak kata Larry Page, ide bagus dengan eksekusi hebat itu sihir. Eksekusi hebat lagi kuncinya. Iya, OKR ini jadi alat bantu Google buat jaga fokus dan kecepatan eksekusi itu di tengah pertumbuhan yang gila-gilaan. Analoginya Grove itu kan soal vektor. Vektor? Iya, kalau semua vektor nunjuk ke arah yang sama, kekuatannya jadi maksimal kan? Nah, OKR bantu nyamain arah vektor-vektor di perusahaan. Oke. Menjaga fokus di tengah pertumbuhan pesat itu pasti tantangan besar ya.
Nah sekarang, apa artinya ini semua buat Anda nih yang lagi dengerin? Mungkin kan nggak kerja di Intel atau Google? Oh, relevansinya gede banget menurut saya. Paham esensi OKR ini bisa ngasih Anda kerangka berpikir yang kuat. Mau di kerjaan atau bahkan buat tujuan pribadi. Contohnya gimana? Intinya kan gini. Pertama, tentukan tujuan objektif yang benar-benar penting buat Anda, yang bikin Anda semangat. Kedua, definisikan dengan jelas banget gimana Anda ngukur kesuksesan itu, key results. Harus hasil spesifik ya, bukan cuma aktivitas. Nah, itu penting. Hasil akhir yang terukur, bukan cuma sibuk ngerjain sesuatu. Ini maksa kita mikir jernih, fokus ke yang krusial, terus kemajuannya bisa dilacak secara objektif. Jadi semacam alat buat membumikan mimpi gitu ya? Bisa dibilang gitu, mengubah aspirasi jadi aksi nyata yang terukur. Di manajemen biasa ya, tapi lebih kayak disiplin berpikir gitu. Untuk raih tujuan ambisius lewat fokus, keselarasan, dan akuntabilitas yang terukur. Tepat. Akarnya dari kebutuhan Intel, terus dibuktiin sama suksesnya Google, dan sekarang dipakai luas banget. Sip, sangat mencerahkan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Andy Grove kan nekenin pentingnya melakukan ya, bukan cuma tahu. Coba deh, waktu Anda nentuin target atau mungkin resolusi pribadi berikutnya, tanya ke diri sendiri. Seberapa jauh Anda udah definisikan hasil akhir yang benar-benar bisa diukur? Yang nggak bikin ragu, ini tercapai atau nggak? Wah, pertanyaan bagus tuh. Atau jangan-jangan kita masih kejebak di niat yang agak samar? Nah, gimana Anda mastiin ide bagus Anda itu beneran bisa dieksekusi, jadi hasil? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan.